Oke ya teman-teman, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita mulai. Materi hari ini adalah tingkatkan penjualan dengan website dan landing page ya. Jago website dan landing page ya. Oke ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya mau kenalan dulu deh ya. Yang baru kenal itu kan. eh, Nama saya Rofik Bahtiar ya. Jadi saat ini saya salah satu founder dari Japnus ya, komunitas yang saya buat sejak setahun yang lalu dan sekarang bertumbuh, berkembang dan kita sekarang lagi banyak update. Ini teman-teman silahkan dibaca sendiri ya. Jadi saya salah satu alumni dari Wirausaha Muda Mandiri 2014 ya kalau nggak salah itu. Itu dari 8.000 orang, itu saya salah satunya ya dari 10 besar waktu itu ya. Terus saya banyak belajar terkait tentang digital marketing ya. Nah, ini guru-guru saya. Saya banyak belajar sama Kang Dewa, terus Pak Faiz, Mardiku, Mana Rezeki, Pak Jamil. Nah, ini salah satu mentor-mentor saya, teman-teman ya. Ongki Ojanto gitu kan. Nah, ini eh, saya belajar belajar dari Ko Denny Santoso. Nah, beliau salah satu mentor saya khususnya di digital marketing, di list building, di affiliate gitu kan. Jadi saya punya mentor ya. Jadi saya langsung belajar ke beliau langsung ya seperti itu. Nah, kira-kira cukup meyakinkan nggak sih perkenalan ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk di sini, teman-teman. Pertama, tidak mengenal waktu, tidak perlu banyak modal, pangsa pasarnya luas, hemat biaya operasional, dan tren belanja online ke depan meningkat. Nah, saya mulai dari sebuah cerita menarik terkait tentang jasa landing page dan jasa website, teman-teman. Teman-teman silakan cek di Shopee, ya, cek di Shopee yang punya Shopee, ya, silakan. Teman-teman ketik ya di Shopee itu eh, jasa website. Kira-kira berapa pembelinya? Tahu nggak ternyata teman-teman? Harganya 59.000. Ya, ini jasanya ya. Terjual 3.700. Yang sebelah ini Design Fit itu harganya 196, terjual 2.100. Nah, pertanyaan saya teman-teman, teman-teman mau nggak sih punya skill website dan skill websitenya bisa dijual? Ya, oke. Jadi digital marketing itu cara dapat duitnya itu banyak banget itu, ya. Bisa eh, jualan website, bisa menggunakan SEO gitu kan. Kita gunakan personal branding. Intinya website ini kalau saya ibaratkan adalah rumah, ya, rumah gitu. Nah, teman-teman dari sini kebuka nggak mindsetnya, teman-teman? Ya, Di sini siapa yang pengen punya usaha jasa website? Nah, sekarang kita masuk ke sini, teman-teman, di Asliberry. Ya, di Asliberry ini, teman-teman, ini ada 560 pencarian jasa website, teman-teman. Artinya bahwa dunia digital marketing itu lagi berkembang. Layanan website lagi berkembang. Pertanyaan saya, Anda mau nggak sih masuk di industri itu gitu? Ya, di Jambi sendiri juga ada jasa website juga di kantor saya gitu. Ya. Nah, dari dua slide ini kira-kira menarik nggak untuk dilanjutin materi ini? Gitu kan? Halo, silakan menarik, teman-teman. Gus. Nah, yang selama ini teman-teman itu nggak kepikiran. Saya langsung live aja ya, langsung live aja. Teman-teman coba cek di Shopee deh, di Shopee deh. Ya, ketik di Shopee. Nah, jasa website gitu coba. Oke, ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Hmm. Jasa landing page ya. Murah-murah meriah ya. Ini 1.655 gitu kan. Nah, terus eh, nanti saya ajarin cara buatnya ya. Buatnya cukup 10 menit atau 15 menit jadi gitu kan. Artinya dengan kita dapat uang 50.000, dapat uang 100.000, dan kita dapat uang 500, 1 juta, itu saya pikir make sense gitu loh. Ya. Nah, di sini siapa yang lagi punya masalah keuangan? Atau yang pengen punya uang banyak?
pengen punya uang minimal 50 juta per bulan, dan pengen punya penghasilan hanya dari rumah, pengen punya penghasilan yang saat ini masih karyawan, tapi pengen punya penghasilan dari rumah, coba siapa? Maka dari itu teman-teman simak materi malam ini sampai selesai. Nanti saya bongkar rahasianya. Bagaimana industri website, bagaimana bisnis website, bagaimana cara nyari duitnya di website, bagaimana cara kita menghasilkan cuan dari website. Nanti akan saya bongkar ya. Oke? Siap? Nah, oke, kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah, sekarang nah, nah ini salah satu studi case ya. Ini salah satu mitra saya yang ada di mana? Eh, Gresik ya, namanya Mas Zainal ya. Beliau punya usaha ini Bikataria. Jadi kayak jasa itu loh apa? Limbah air gitu loh. Ketik aja Waterpedia gitu. Dia nomor satu semua di dalam Google. Nah, ini aku dapat kiriman dari beliau itu kan. 300 ton produk fisik hanya dalam 2 minggu. Ya, 200 ton produk fisik hanya 8 hari. Ini fakta ya teman-teman ya. Ini fakta. Dan semuanya ya semuanya itu ya kan menggunakan apa? Menggunakan i apa website ya, menggunakan website. Oke. Nah, ini barusan saya teman-teman. Nah, ini saya kebetulan punya produk digital itu kan. Ini juga hari ini saya dapat beberapa gitu kan. Nah, oke. Teman-teman, kita perlu yang namanya growth mindset ya. Kita perlu namanya growth mindset ya. Jadi, apa bedanya growth mindset sama fixed mindset? Kalau growth mindset itu teman-teman itu hijrah gitu loh ya. Yang saat ini dari apa? Digital marketing apa offline menuju ke digital marketing. Nah, teman-teman harus hijrah, harus berani gitu. Kenapa? Ya karena eranya sekarang udah berubah, apalagi sekarang era AI gitu kan. Waduh, sekarang semua pekerjaan nanti akan digantikan oleh AI, teman-teman ya. Jadi tak kasih bocoran. Tren ke depan yang bakalan viral adalah AI. Satu. Ya, catat. Anda harus mempelajari pola-pola AI. Anda harus mempelajari bagaimana penggunaan AI. Satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus pelajari affiliate marketing. Jadi di dunia digital marketing, dunia marketing itu lagi trennya lagi berubah. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan door to door, offline gitu kan, presentasi, Anda akan bakalan ketinggalan. Sekarang trennya itu adalah affiliate marketing, teman-teman ya. Bagaimana Anda hanya sebar link, Anda sebar eh, nomor atau link affiliate, Anda dapat komisi. Nah, itu trennya ke depan seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, digital marketing itu banyak, teman-teman ya. Jadi total digital marketing itu banyak. Ya, di sini ada website, ada sosial media, ada WhatsApp, ada konten, ada ads, ada CRM, ada affiliate marketing, ada KOL itu. Jadi kalau teman-teman ya belajar di Jabis, ya walaupun setiap hari beda-beda itu nggak akan pernah habis itu. Kemarin kita belajar terkait tentang apa SEO gitu kan. Sebelumnya kita belajar tentang eh, Facebook Ads gitu kan. Nanti kita mungkin belajar tentang konten. Mungkin kita belajar tentang WhatsApp marketing. Mungkin kita belajar tentang marketplace. Mungkin kita belajar tentang CRM. Nah, teman-teman, kira-kira Anda memilih strategi yang mana dalam menjual? Ayo coba komen. Jangan-jangan Anda masih baru pertama kali tahu, oh ternyata gitu ya digital marketing ya. Gitu ya. Nah, saya merekomendasikan teman-teman untuk belajar affiliate marketing. Belajar bagaimana menjual hanya bermodalkan link affiliate atau share link aja. Seperti itu. Nah, seperti biasa teman-teman, di Jabis itu punya kurikulum. Ya, yang baru kenal, yang baru tahu Jabis, izin saya ulang-ulang materi ini karena ini menjadi apa ya, menjadi ciri khas komunitas jago bisnis. Jadi saya malam ini teman-teman mewakili dari apa ya eh, komunitas Jabnus. Kami ingin eh, menjadikan forum malam ini tempat belajar teman-teman. Apapun itu, yang penting menghasilkan cuan.
yang penting menghasilkan uang. Ya. Gimana caranya menghasilkan uang dari internet marketing? Bagaimana cara menghasilkan uang dari digital marketing? Nah, hari ini kita bahas. Ya. Di sini yang sudah punya pengalaman, punya penghasilan online, siapa coba? Dari mana coba? Nah, teman-teman nanti bisa sharing atau bisa diskusi sama saya. Gitu ya. Oke. Nah, pertama teman-teman, Anda harus jago mendatangkan traffic. Salah satu website ini adalah alat untuk presentasi. Website ini adalah company profile Anda. Website ini adalah rumah Anda di online. Jadi kalau Anda ini tidak punya rumah, orang nggak bisa kenal Anda. Ya, maka Anda mulai sekarang harus punya rumah. Malam ini kita akan belajar membangun rumah. Dari yang mana? Dari digital marketing. Dari mana? Dari online. Ya. Jadi di sini ada SEO, ada SMM, ada ad, organik gitu kan. Ada TikTok, ada Shopee, ada CRM. Plus di sini ada affiliate marketing. Jadi ujung-ujungnya ya kami meyakini teman-teman ya. Kalau Anda mau menjalankan bisnis online, kalau hanya mengandalkan new customer aja capek. Tapi kalau Anda tidak ada database baru, Anda nggak bisa closing. Kalau Anda nggak bisa closing, Anda nggak bisa nye-RM-in atau tidak bisa mengelola database. Jadi ini satu kesatuan, teman-teman. Satu framework. Ya, cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk lagi. Apa sih manfaatnya website itu kan? Manfaatnya website adalah menjadi nomor satu di halaman Google kalau dioptimasi. Yang kedua, kita bisa gunakan personal branding. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan customer. Ya, yang keempat, sebagai toko online. Yang kelima, Anda punya email profesional. Nah, ini bisa Anda lakukan ketika Anda punya website. Ya, jadi teman-teman sadarkan dulu pentingnya website, teman-teman. Kita sadarkan dulu pentingnya pentingnya apa? Website. Ya, jadi malam ini kita akan kenalan apa itu namanya website. Duitnya website itu dari mana sih gitu. Seperti itu ya. Nah, problemnya adalah bingung mulainya dari mana. Malu untuk jualan dengan website. Tidak bisa membuat website. Tidak tahu cara jualannya dengan website. Merasa gaptek. Nah, ini masalah-masalah nih. Ya. Ada yang merasa seperti ini? Coba komen saya gitu. Saya gaptek nih ya. Ada nggak? Percuma teman-teman diajari A sampai Z kalau Anda merasa gaptek. Kalau Anda merasa nggak bisa gitu kan. Nah, ada Pak. Waduh. Nah, nanti kita diskusi. Ya. Insya Allah di Jabis ini lengkap materinya ya. Nanti ada kelas-kelas tentang public speaking, khususnya untuk bisnis gitu kan. Kelas-kelas terkait tentang pembuatan website. Nah, sekarang teman-teman, saya akan jelasin apa itu website. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini sekedar perkenalan aja. Di sini ada yang namanya landing page, ada namanya website. Apa perbedaannya? Nah, ya, silakan dibaca sendiri ya. Kalau website, ya, itu halamannya banyak. Ya, kalau jabis.id itu website. Landing page itu adalah satu halaman, satu penawaran. Jadi kalau Anda membuat landing page, berarti satu halaman. Gunanya apa? Berupa banyak fungsi. Kalau landing page apa? Informasi tentang penawaran tertentu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman punya gambaran ya kira-kira ya. Apa itu website, apa itu landing page itu kan. Biasanya hanya memiliki teks, gambar, dan formulir. Ya kan? Untuk menjual atau menangkap prospek. Itu landing page. Jadi kalau di offline itu website itu atau landing page itu kayak salesnya gitu loh. Salesnya. Kalau website itu kayak apa ya? Kayak kantornya gitu loh, kayak rumahnya gitu loh. Landing page dibuat dengan tujuan untuk menjual produk, jasa, mencari prospek yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Itu kalau kita bicara landing page. Kalau website dibuat dengan tujuan menjelaskan, mempresentasikan bisnis secara keseluruhan sehingga pelanggan dapat memperoleh informasi tentang merek tersebut sebanyak mungkin. Seperti itu guys. Ini contohnya ya, ini punyanya Jabis, website. Teman-teman bisa diklik aja jabis.id itu website saya ya. Teman-teman bisa kenalan websitenya apa aja coba komen saya. Atau yang belum punya website coba. Belum gitu.
Yang sudah punya coba. Saya gitu coba. Belum. Servis AC Sidoarjo. Belum punya. Yang lain coba yang lain. Belum punya. Nah, belum bisa bikin. Nah, nanti kita praktek ya. Kita praktek. Belum punya. Oke, siap. Nah, ini contohnya landing page, teman-teman. Landing page punyanya saya ini. Ya, saya punya produk digital ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita belajar eh, sementara ini kita belajar anatomi landing page dulu, ya, basic ya. Nah, teman-teman bisa eh, lihat ya. Pertama, yang lama dalam membuat website itu sebenarnya itu lebih ke menceritakan apa, lebih ke apa isi dari website itu. Nanti teman-teman saya praktekin eh, bagaimana cara membuat website. Paling 5 menit, 10 menit jadi gitu. Nah, yang lama itu adalah Anda menceritakan tentang apa isi dari website itu. Menceritakan tentang eh, masalah yang diselesaikan produk Anda itu apa. Yang kedua adalah definisikan apa masalah yang bisa diselesaikan. Oke? Nah, terus penawaran produk Anda apa? Scarcity-nya apa? Nah, coba di screenshot teman-teman ini ya, kira-kira. Kira-kira di screenshot ya, kira-kira Anda bisa jawab atau enggak? Ayo, siapa yang mau dijadikan studi case? Ayo, siapa nih? Pak Anto atau Pak Rustan? Pak Anto mau ke Pak Anto. Kira-kira bisa nggak teman-teman menceritakan usahanya itu kira-kira seperti apa? Masalahnya apa? Ini namanya anatomi copywriting atau landing page. Ya, Bisa Pak, mungkin bisa. saya kan pengen buat website yang isinya tentang produk-produk oleh-oleh dari khas Kabupaten Bondowoso. Itu ditulis Pak, itu Pak ya. Nanti Oh ya. siap. Terus, Terus setelahnya itu eh, ada beragam jenis oleh-oleh Kabupaten Bondowoso. Contohnya ada tape, ada hmm, batik Bondowoso, ada oke, kemudian kopi Bondowoso. Mungkin oke, tiga produk itu yang oke. utama. Nah, pertanyaannya yang kedua sekarang, menyelesaikan masalah apa? Biasanya Pak, kalau ke kadang-kadang orang yang ke Bondowoso itu tidak sempat untuk membeli oleh-oleh. Harapannya itu mereka tanpa eh malah apa offline bisa pesen oleh-oleh dari khas Bondowoso gitu. Hmm, oke. Terus keunggulannya apa? Sebelum 5 value keunggulannya apa? Ini Ya, yang akan dijadikan ya, isi dari website nanti itu. ya. Pertama, saya kan karena langsung ke supplier maka harganya lebih bisa bersaing, harganya bersaing. Yang pertama. Hmm, Yang kedua, karena saya langsung ke supplier, maka ragam dari kopi, tape maupun batik itu bisa beragam, oke, mereka ragam. Yang ketiga, mungkin karena eh, online ya, jadi bisa dikirim Pak ke oke, customer. Itu yang ketiga, itu beberapa hal seperti itu Pak. oke. Sekarang promonya apa, Pak? Promonya mungkin harapannya itu one stop souvenir dari Bondowoso gitu Pak. Gini, Pak, yang namanya promo itu berarti kan beli dua dapat satu. Oh, siap, siap. Terus bulan ini diskon 10%. Nah, itu promo, Pak. Nah, ini yang perlu teman-teman buat sebelum buat website. Ya, maaf ya Oh. di sini ya. Ya, ya. Mungkin Nah, gini Pak, jadi ada paket itu Pak. Jadi ketika belinya itu lengkap, tape, eh, kain, batik dan kopi, maka ada potongan harga Pak. Potongan harga. oke. Ya, nah, Bapak, Pak Anto, bisa nggak yang saya tanya tadi diceritakan dalam berupa eh, satu skrip gitu? Hmm. Satu skrip itu maksudnya kalimat, satu kalimat gitu Pak. Iya, satu panjang. Saya tak kasih contoh ya, tak kasih contoh ya, habis ini ya. Oke. Nah, teman-teman, ini salah satu susunan landing page-nya, teman-teman ya. Di sini ada headline, ada masalah dan fakta, ya, kalimat transisi, terus produk value-nya apa, keunggulannya apa, gitu kan. Terus kenapa harus beli atau testimoninya seperti apa, terus promo penawarannya apa, scarcity-nya apa. Ya. Jadi sebenarnya Anda kalau mau ya tinggal plug ketiplek ini aja.
insya Allah teman-teman nanti hasilnya bagus. Kalau eh, Anda belajar website, yang ngajarin banyak. Ya, kalau hanya apa buat akun, habis itu edit edit gambar itu banyak. Tapi yang mengajarkan bagaimana secara fundamental isi dari website itu yang jarang, teman-teman. Nah, makanya kami Jabis ingin mewarnai itu, ingin mengajarkan bagaimana sih membuat sebuah website tapi conversionnya itu tinggi. Jadi kayak ibaratnya itu kayak apa ya, presentasi gitu loh. Bahkan ini bisa digunakan untuk presentasi. Tadi contohnya seperti tadi ketika saya presentasi. Bapak Ibu silakan cek di Shopee penjualan website itu ada sekitar 3.000, betul nggak? Itu namanya fakta, Pak. Benar nggak sih? Nah, ada lagi ya jasa karikatur, teman-teman. Yang ini kita bicara produk. Jadi kalau saya suguhkan data, ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Memang faktanya seperti itu, gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman coba latihan. Tolong dihafalin atau di screenshot ya slide ini. Nah, Anda harus terbiasa dengan materi ini gitu. Oke ya. Nah, ini contohnya ya. Tahu nggak ini berapa? Nah, tak tunjukin ya. Ini jasa karikatur. Karikatur wajah digital kado hadiah. Karikatur wajah custom. Isinya adalah jasa pembuatan karikatur. Tahu nggak harganya berapa? 50.000. Terus terjual berapa? 10.000. Berarti kalau 10.000 kali 40.000 berapa nih? Ini dikerjakan di rumah loh. Ini dikerjakan hanya dari rumah loh. Sama kayak website tadi loh. Ya. Artinya teman-teman produk digital itu luar biasa. Trennya ke depan luar biasa. Ya. Saya punya punya data lagi teman-teman. Khususnya untuk produk digital. Ya. Jadi yang namanya website di sesi pertama tunjukkan data. Ya, teman-teman sudah mulai ada gambaran kira-kira bagaimana membuat website yang high conversion. Jadi kita 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 membuat bukan hanya sekedar membuat gitu loh, ya. Contohnya ya teman-teman ya, ini saya ada satu eh, slide ya, bagaimana 50 juta dari produk affiliate itu. Nah ini ya, ini ya. Nanti dampak ya, jadi dampak dampak dari teman-teman belajar website ini, akhirnya ngomongnya pun juga by data gitu loh Pak. Kan kita butuh presentasi Pak ke klien, betul nggak Pak? Nah ini sebenarnya skrip gitu. Makanya saya di awal sekarang selalu bicara tentang data. Nah, ini contohnya ya. Ini. Ini kemarin saya habis withdraw ya sekitar 5 jutaan dari link ID produk digital. Ini salah satu mentor saya ya Mbak Muri Handayani itu 3 bulan 1 miliar hanya jualan produk digital. Hmm. Jasa website, solusi kebutuhan bisnis Anda di era digital itu. Ya kan? Nah, banyak orang faktanya dia itu punya ilmu ilmu website, tapi dia tidak bisa ngiklan. Ya, ini menjadi masalah gitu. Nanti Anda saya ajarin tuh cara membuat website. Terus Anda nggak bisa ngiklan, itu juga masalah juga gitu. Ya, oke ya. Oke, ini tak scroll ya. Lengkap teman-teman ya. Web tour and travel, web developer, web system, jasa apa ini? Ya, mau bisnis digital yang menguntungkan, ya kan? Sobat marketing, tahun baru, website baru saat tampilannya. Harganya berapa? 799K. Berapa HPP-nya? HPP-nya paling cuma 100.000 sampai 200.000. Nanti saya ajarin caranya ya. Nah, kalau Anda saya ajarin cara membuat website, saya ajarin iklan, anggap aja iklannya itu 200.000, HPP-nya 100.000, harganya 700. Anda dapat berapa? 400.000 teman-teman per satu website. Ya, pertanyaan saya, mau nggak Anda menjalankannya? Konsisten nggak menjalankannya? Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke how to. Nah, ini teman-teman, ada 7 step, 7 langkah ya, yang harus Anda lakukan dalam rangka membuat website ya. Silakan difoto dulu, di screenshot dulu, biar nanti nggak lupa. Karena nanti saya tes tuh satu-satu.
Yang pertama apa teman-teman? Pertama adalah tentukan produknya dulu. Ya kalau kita mau buat website terus gak ada produknya ya lucu ya Pak Anto ya. Maka produknya apa? Oleh-oleh khas Bondowoso. Nah, itu produknya. Nanti foto produknya mana? Terus kompetitornya seperti apa? Itu yang pertama. Setelah menentukan produk, karena kebetulan saya ini digital produk antusias gitu kan. Jadi maka ya ya tentunya yang tak iklanin ya produk digital kan gitu. Ya. Terus yang kedua adalah riset kompetitor. Nah, ini penting tuh ya, minimal 5 sampai 10 untuk mencari tahu bagaimana susunan dari website kompetitor Pak Anto. Ya, nanti saya tunjukin nih. Pak Anto ini tak jadikan studi case menarik nih. Terus yang ketiga adalah company profile. Nah, company profile ini adalah hal-hal yang akan kita isikan di. Jadi sebelum kita membuat website, marketing kitnya harus ready, teman-teman. Paham ya? Contoh ya, teman-teman. Saya itu punya beberapa bisnis yang saat ini saya kelola. Salah satunya ada sidik jari, teman-teman ya. Ini. Ini. Nah, kelihatan nggak, teman-teman ya? Nah, ini salah satu beberapa bisnis yang saya kelola. Ya, ada sekitar 24 ya, baik itu punyanya klien maupun punya saya sendiri. Contoh di sini Raja nih, sidik jari ya. Raja nih, ya Raja. Ini kemarin kita yang ngelola Raja ini ya. Kebetulan ini salah satu bisnis saya bersama Mas Adam. Maka di sini saya punya marketing kitnya, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Nah, jadi ketika ketika saya develop Raja waktu itu gitu kan. Saya ngomong sama tim manajemen, tolong siapin marketing kitnya. Isinya apa aja? Bahan iklan, brosur, company profile, copywriting, dokumentasi, galeri, landing page, script CS, testimoni, gitu kan. Jadi tim saya harus dapetin dulu sebelum buat website gitu, ya kan. Akhirnya ini salah satu kompronya teman-teman. Nah ini, akhirnya saya suruh buat company profile teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini salah satu eh, bisnis sidik jari teman-teman ya. Nah, nah teman-teman siapa di sini yang sudah punya kompro coba komen saya. Nah ini ya. Nah ini tentang raja harus ada nih. Jadi kalau teman-teman mau buat website ini harus ada gitu loh. Kalau nggak ada gimana kita mau mau buat website gitu kan? Kan aku bilang website itu mudah, bentar buatnya gitu. Yang susah itu nyiapin nyiapin ini gitu. Nah, tentang perusahaan, apa itu minat bakat ini yang dijadikan miliknya ini Mas Adam. Visi misinya apa, ya kan? Dokumentasinya seperti apa, ya kan? Nah, ini yang dijadikan website. Nah, hasilnya seperti apa sih? Coba saya cek dulu hasilnya. Rahasia jari. Rahasia jari. Silakan cek, teman-teman. Rahasia. Nah, ini hasilnya, teman-teman ya. Hmm. Oke, keren nggak? Nah, ini hasilnya tentang kami. Nah, ini tesnya 30.000 gitu kan. Nah, tesnya 30.000. Terus ini tahu nggak ini kalau dijual berapa harganya? Kalau dijual harganya paling sekitar 2 juta. Ya. Sederhana seperti ini. Nah, ini lihat. Powered by Jabis ya kan. Nah, lengkap di sini ya, teman-teman ya. Layanan kami apa aja. Nah, tentang kami gitu kan. Nah, nah, oke. Bagaimana cara step-stepnya? Pertanyaannya apa aja? Nah, kita cabangnya ada banyak. Ada Solo, Sidoarjo, Madiun. Ini HPP-nya berapa, teman-teman? HPP-nya ini paling sekitar 300 sampai 400. Tapi kita bisa jual 2 juta kalau profesional. Nah, tahapan pertama, teman-teman, tahapan pertama, teman-teman, itu adalah riset dulu. Riset dulu. Ya, riset dulu. Nah, tentukan produk. Nah, karena saya itu mazhabnya itu mazhab produk digital, ya maka saya risetnya di platform-platform produk digital itu kan.
Ya, ini ya. Nah, saya punya komunitas Japnus. Teman-teman yang belum join komunitas Japnus silahkan join malam ini ya. Karena ada barat bonus. Nah, yuk tentukan produknya apa. Nah, risetnya di sini ya. Jadi cari solusi untuk pasar yang membutuhkan atau adanya apa, dicari pasar yang membutuhkan di mana. Hmm. Nah, ini materinya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada kita tutup ya.